Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM pada pagi hari ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik dan juga kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tujuannya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan makna kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang kedua, peserta didik juga mampu menjelaskan makna kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Ananda, kita lanjutkan. Kerjasama dalam bidang politik sangat menentukan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Cara-cara berpolitik yang santun dan juga bermartabat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam komponen bangsa agar tidak terjadi benturan kepentingan di kalangan rakyat. Politik adalah suatu proses pembuatan keputusan dan juga pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Politik itu juga merupakan suatu seni dan juga ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun secara non-konstitusional. Selanjutnya, permusyawaratan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal yang berdasarkan kehendak rakyat, sehingga keputusan akan tercapai berdasarkan hasil kebulatan pendapat atau mufakat. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam sila Pancasila yang keempat yang mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur, yaitu mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain, dilakukannya dengan melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, dan lain-lain. Selanjutnya adalah landasan kehidupan sosial politik dalam masyarakat Indonesia. Dan ini dapat kita lihat di dalam sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Jadi perilaku politik ini harus didasari dengan nilai hikmat dan juga nilai kebijaksanaan, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Dan hal ini juga merupakan suatu bagian dari gotong royong. Dan sila keempat ini juga pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia terus memelihara dan juga mengembangkan nilai-nilai permusyawaratan dan juga perwakilan. Dan juga bangsa Indonesia ini akan selalu memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Selanjutnya, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bagi bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan juga organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan juga tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Jadi, melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan suatu keputusan yang dihasilkan secara bersama-sama dan semua pihak ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan tersebut. Selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan bidang ekonomi. Secara etimologi, pengertian ekonomi adalah suatu aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dan sedangkan secara umum, pengertian ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Itulah pengertian ekonomi secara etimologi dan juga secara umum. Selanjutnya, keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Yang pertama, keunggulannya yaitu dasar persamaan. Yang kedua adalah persatuan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat adalah demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah demokrasi kooperatif. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu arti keunggulan tersebut. Yang pertama adalah dasar persamaan. Artinya, setiap anggota di dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Yang kedua adalah persatuan. Artinya, di dalam koperasi, setiap anggota harus diterima tanpa membeda-bedakan, baik itu suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Artinya, koperasi mendidik setiap anggota koperasi untuk hidup sederhana, tidak boros, tetapi selalu menabung. Yang keempat adalah demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa
yang sesuai dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan imbalan yang diperoleh. Yang kelima atau yang terakhir adalah demokrasi kooperatif. Artinya anggota yang membentuk koperasi dan anggota juga yang menjalankannya, dan hasilnya juga untuk kepentingan anggota koperasi. Itulah penjelasan dari kelima keunggulan dari koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, pajak yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Jadi, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Selanjutnya adalah landasan hukum ekonomi. Landasan hukum ekonomi ini dapat kita lihat di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itulah isi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang landasan hukum ekonomi. Kemudian di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengandung arti, yaitu dalam kegiatan usaha ekonomi ini digunakan prinsip kerja sama, yaitu membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan secara bersama dan adil. Jadi, dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan dan juga kerjasama antara anggota serta tanggung jawab untuk memajukan dan juga mensejahterakan anggota dan masyarakat. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sokoguru sistem perekonomian di Indonesia. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah
keunggulan koperasi dibandingkan dengan usaha lainnya. Yang keempat adalah dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah landasan hukum ekonomi. Baik anak-anak semuanya, kalau ada anak-anak yang kurang mengerti, anak-anak bisa mengomentari teacher melalui WA. Dan untuk tugas, teacher akan mengirimnya melalui Google Classroom. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.